Oke, selamat malam kawan. Ini kita ada garapan Miosol. Miosol ini sudah keluar masuk bengkel kawan. Sudah bongkar mesin, juga sudah ganti karbu. Udah banyak lah berita dari informasi dari yang punya. Ini unit nih kawan, Miosolnya. Kendaraan lumayan sih, lumayan tidak terawat mesinnya. Kasian juga motor nih, sampai susah hidup ya. Jadi garapan ini sudah kami kerjakan dari tadi siang kawan. Cukup mengerjakan juga dia. Maksudnya dikerjainya kami. Kami yang kita lakukan tindakannya cek apinya bagus. Kemudian kita cek pertama kompresi kawan ya. Kita cek kompresi itu dia kendalanya susah hidup kawan. Mau hidup tapi sulit. Kompresi itu kita cek engkol padat, kompresi aman, terus kompresi aman, karbu baru ganti kawan. Yang punya motor bilang baru ganti, memang betul, ini bersih kali karbunya. Karbu baru ganti, spuyer juga kita cek. Nah, bahkan spuyernya itu keborosan, dia hitam spuyernya. Spuyer normal, tapi kita ganti spuyer tetap hitam pembakarannya kawan. Terus kita cek pengapiannya. Selanjutnya kita cek aja pengapiannya kawan ya. Kita perlihatkan pengapiannya. Kita lihat pengapiannya itu, apinya itu normal. Apinya normal kawan. Kita cek ya. Cek api busi. Api businya bagus. Mana ya? Balik. Api busi bagus kan? Ya. Oke, api busi bagus. Pasang lagi manika api busi ya manika. Busi bagus. Api busi bagus. Karbu sudah kita cek, ukuran spuyer normal. Ini sudah 3 bengkel keluar masukan. Cuman kami berjuang keras. Kami nggak mau kami bengkel keempat yang gagal. Jadi api busi bagus. Top sudah kita cek. Oke. Kompresi bagus. Busi bagus. Apinya bagus, busi diganti. Kompresi bagus, otomatis klep bagus. Top sudah bagus. Karena kena hitam, kita iritkan spuyernya, kita kecilin, makin susah hidup. Sementara karena ragu, coba ganti spuyer. Setelah coba ganti spuyer, sama saja, tetap susah hidup. Setelah semua rangkaian mesin sudah terpenuhi, rasa-rasa normal, kompresi oke, top oke, karbu juga baru, spuyernya normal, kenapa tetap boros kawan?
Terakhir ada di pengalaman banyak diinjeksi itu businya hitam karena pengapiannya tidak normal, dan ciri-cirinya sama seperti itu, nembak-nembak seperti pembakaran yang titik timingnya itu tidak pas keluar titik timing api itu kawan. Jadi gagal pembakaran jatuhnya. Jadi pada saat udah tekanan kompresi, piston mau balik baru dibakar, jadi nembak. Dan di sini ciri-cirinya terasa tembakan-tembakan terus dari dalam. Sehingga terakhir kami curiga dengan pengapiannya kawan. Pengapiannya. Kita lihat aja tembakannya ya, biar jelas. Kita coba kawan, tembakan-tembakannya. Tembakan dari karbu itu. Nah tuh, apa? Dia nembak-nembak kawan. Dia tidak mau hidup, tapi dia nembak-nembak. Pembakaran gagal. Nah, nembak balik dia, pistonnya ditembak ke belakang lagi. Nah, ini mau hidup, tapi sulit. Apalagi hidup paginya. Nah, itu kawan nembak-nembak. Gagal pembakaran kawan ya. Jadi setelah itu kita beralih ke pengapian, karena semua syarat-syarat mesin normal, api normal, top bagus, karbu juga baru, normal, pasti normal. Kita cek semua normal, spuier juga coba ada kita ganti-ganti. Jadi kita curiganya lanjutnya ke pengapian. Jalur pengapian itu yang pertama kita tes kiprok kawan. Udah kita tes kiprok, karena dia DC, kita cek kiproknya bagus, normal. Itu bisa juga salah satu penyebabnya susah hidup, karena kadang dia udah terbakar. Tapi udah kita cek kiprok, kita coba tes ganti kiproknya, kita buka, dan selanjutnya kita cek juga CDA kawan. Dan punya cerita pada saat kita cek kiprok, kita tes kiproknya situ udah banyak sambung-sambungan kawan, seperti ini kan. Nah, dan kiproknya ori, masih ori. Cek jalur-jalur kiproknya semua bagus, kiproknya bekerja. Karena biasanya tembakan-tembakan itu arusnya itu juga bermasalah dari kiprok. Banyak kejadian itu dari kiprok juga bisa. Karena kiproknya sudah tidak normal, jadi pengapian untuk ke CDI tidak bagus. Karena kan ini DC nih, Miosol ini DC. Sistem pengapiannya, jadi melalui kiprok. Kita cek kiprok, kita coba juga rubbing dengan yang ori, tidak mau. Selanjutnya kita cek CDI. Cerita punya cerita, kita cek CDI nya kawan. Rupanya CDI nya sudah tidak ori. Mereknya gak usah kita sebutkan lah kawan, yang jelas dia tidak ori. Jadi salah satu penyebab pengapian itu tidak teratur kemungkinan dari CDI ini. Dan kita coba cari CDI yang orinya. Kebetulan kita punya juga unit, ada banyak Mio kita tes ganti yang ori. Coba kita tes ganti yang ori Malika, mana kiproknya. Ini kita tukar ya kawan ya. Terbalik bang, terbalik bang. Oke, ini ya kawan ya. Ini CDI yang lama. Ini yang ori kan kawan pasti tahu ini mereknya yang ori, Morik. Ini bawaan original dari Yamaha Mio. Nah, jadi kita tes CDI ini kena tembakan-tembakan itu yang membuat kita curiga bahwasan timing pengapian itu tidak normal kawan. Jadi kita sekarang beralih ke pengapian. Gara-gara inilah semua kawan-kawan bengkel kita sebelumnya bingung dibuatnya kawan. Ini kita tes ya CDI yang ori ini. Coba kita tes hidup. Nah, ini kawan ya. Kalau pakai yang ori, coba lagi Monika sekali lagi. Oke.
Oke kawan ya, jadi yang ngerjain tuh ini kawan, ngerjain kawan-kawan bengkel kita sebelumnya tuh ini. Oke, manika balikkan lagi si motor orang ini dia. Jadi ngerjainnya itu CDI ya kawan, karena semuanya sudah kita cek, udah kita cek apanya, kita cek semua jalur-jalurnya, topnya, kompresinya, pengapian businya kelihatan normal, sama busi baru juga busi lama normal, apinya masih wajar, karbunya juga baru. Jadi kita pertama memvonis itu karbu, tapi karbunya baru. Kawan-kawan sebelum bengkel tuh sudah ganti tuh pasti, karena sampai ganti karbu. Kita coba ganti spuyer kawan, karena dia hitam, hidupnya susah. Yang herankannya itu seharusnya kalau hitam itu malah hidupnya gampang, cuman kan businya yang kalah, terlalu keborosan kan. Cuman kita coba iritkan makin susah hidupnya. Sekuat-kuat, sekencang-kencang apapun kita bantu engkol malah tidak hidup. Jadi kita balikkan lagi ke spuyer normalnya. Setelah semua sudah kita cek, mesin, karbu, api busi, topnya, kompresi bagus. Selanjutnya berarti kita mencurigai ke pengapian kawan. Rupanya masalahnya memang betul ada di pengapian itu. Dan ciri-cirinya situ kawannya, dia karbu itu nembak-nembak, gagal pembakaran, timingnya itu timing pengapian untuk meledakkan kompresi itu tidak pas. Jadi dia membalik terus, maka susah hidup. Kadang normal timingnya, kadang tidak. Awalnya itu kita mau cek pengapian itu kita telusuri dari kiprok. Setelah kita lihat kiprok normal, kita cek lagi CDI-nya, rupanya sudah barang merek yang biasa kawan, tidak original. Ya udah kita pastikan, kena udah beberapa kali kita kena dengan barang-barang yang tidak original ini kawan. Jadi langsung aja kita tes pakai yang ori. Alhamdulillah normal, sekali engkol langsung hidupnya pun tidak susah, pembakaran sudah normal, warna merah bata. Kita karena sangat sulit, karena kita cek apinya di busi. Kalau hanya sekilas melihat dari busi, api CDI biasa yang merek tidak ori dengan CDI ori itu sama. Jadi ya itu, kita harus mentelusuri seperempatnya, apakah ada yang tidak ori atau sudah melemah komponennya. Dan oke lah kawan ya, mungkin cukup sekian pengalaman yang kami dapat, yang dapat kami bagikan. Mungkin semoga bermanfaat buat kawan-kawan apabila dapat permasalahan yang sama dengan ciri-ciri yang sama, agar kawan-kawan lebih cepat mencari solusinya. Mungkin informasi yang dari kami ini bermanfaat buat kawan-kawan, juga buat kami. Kita sama-sama dalam memperdalam ilmu di bidang otomotif. Oke kawan, sama-sama berjuang, selalu kompak. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang dari kami Jikri Motor Dumai Riau.